Baik, pada malam hari ini saya lebih maksimal. Belajar baik. Karena saya jam 12 sudah harus menuju ke bandara. Oh. Makan malam aja. Gaya nih nomornya. Tapi di Halim. Sekarang jam 8 lewat seperempat. Jam 8 ya, setengah 9 lewat 5 gitu ya. Ya. Bapak Ibu, yang pertama pasti kami juga mengucapkan terima kasih kalau untuk segala pelayanan yang kita lakukan bersama-sama setiap hari, bahkan seharian, dan juga bisa pada hari itu yang datang, sehingga yang dulunya rambutnya masih putih, masih hitam, sekarang sudah mulai sangat putih. Itu pertanda bahwa sudah lama sekali untuk menjadi perdiakon. Itu yang pertama. Yang kedua, saya lebih pada berbagi saja untuk saksian pada malam hari ini. Maka saya memberi ungkapan seperti ini, kita diajak untuk mengingat bahwa pada saatnya pintu kematian itu satu persatu harus kita jalani, agar kehidupan kita diingatkan selama masih hidup, dan juga masih banyak hal yang patut kita syukuri, tetapi juga ada banyak hal yang harus kita perbaiki. Lagu yang tadi dinyanyikan bagian akhir itu lagu kesayangan bagian menyayangi. Kalau enggak yang biasa, dimanapun barangkali lagu itu dinyanyikan, dimandangkan. Hidup ini adalah kesempatan. Biasanya sih untuk usia-usia nggak berani udah semua usia tua ya juga. Saya ini di samping kita ini ada persekutuan doa mereka banyak, dan biasanya lagu itu juga dinyanyikan. Judulnya apa ya Pak? Apakah hidup ini adalah kesempatan? Bukan ya? Judulnya itu ya. Hidup ini adalah kesempatan, ya, kesempatan untuk melayani Ia, kesempatan untuk perjalanan tetap hidup dalam keluarga juga Ia, ya bagus ya. Apapun semuanya. Maka di samping perjalanan hidup pelayanan kita dan juga pekerjaan kita dimanapun kita berada, tidak bisa dipungkiri bahwa kehidupan kita ini di dunia ya tidak kekal. Pada saatnya harus berhenti. Di satu sisi unik ya, bisa jadi saya menyampaikan terkait dengan makna kematian itu pasti terbatas, tidak bisa untuk mengungkap secara keseluruhan. Mau tidak mau tetap pintu kematian itu harus kita hadapi. Hidup yang sekarang melalui pintu kematian, tapi mendapatkan hidup lagi yang kekal, itulah dari mata Allah. Bisa jadi kita mengingat-ingat, kalau ini saya ajak untuk teman-teman bermeditasi tanpa menggunakan ajian begini. Meditasi misalnya 5 menit, 10 menit. Lalu temanya adalah coba kita mengingat rekan-rekan perdiakon kita yang sudah mendahului. Sebelum misalnya siapa? Pasang Jaya. Lalu sebaliknya Pak Birikus yang dirasa Pak Yos ya, Pak Yos. Pak Karma yang kita Pak Karma yang Pak Karma itu ya, yang itu Timotius ya, dia ya. Timotius ya. Apa lagi? Pak Paulus banyak.
Maria ya. Oh iya. Saya tidak akan mengatakan siapa selanjutnya yang akan mengatakan. Nah, maka kesementaraan ini masih juga menjadi dalam perkembangan kita. Menghidupi iman Katolik dengan kesadaran akan kematian, makna hidup dan juga tanggung jawab. Bersyukur bahwa sampai saat ini saya, Pak Indra, Pak Kris, Pak Bambang, Pak Yu, Ibu Ida masih diberikan kesempatan untuk terus melanjutkan pelayanan. Tidak semata-mata di pelayanan di Proviaton, tapi dalam bentuk apapun. Ya. Kita manusia fana, hidupnya di dunia seperti bayang-bayang. Tujuan kita adalah hidup bermakna menuju sebuah kekekalan. Pasti bisa jadi entah sebagian besar atau sebagian kecil tidak terbayang bahwa dulu aktivitasnya di mana, lalu diminta untuk melayani sebagai Proviaton. Bisa jadi nggak terbayang ternyata jadi RT, jadi RW. Bisa jadi nggak terbayang dulu sejak kecil sudah mau jadi tentara. Dalam berjalan ada juga sih beberapa Proviaton di sini saya ngomong, saya itu kalau sudah boleh mengutang hidup saya mau jadi Romo. Enak aja bagi saya. Anak sudah 3, cucu sudah 4. Baru sekarang ini jadi Romo. Nah, saya sejak awal SMP, SMA pacaran juga enggak. Memasuki usia-usia senja itu memang ketenangan dan keheningan itu menjadi sesuatu banget lah. Maka ini tujuan kita adalah mencoba untuk menemukan makna hidup. Bukan semata-mata melayani sebagai Proviaton. Dan banyak kegembiraan yang kita dapat ketika melayani, ketemu rumah, mempersiapkan sebelum perayaan Ekaristi, duduk diam, kemudian bersyukur pasti bisa memberikan komuni suci di saat yang ada di lingkungan atau di mana yang sudah sepuh-sepuh, yang sakit, yang juga ada beberapa umat di rumah, kemudian ada mbaknya dan makannya menggunakan sobe. Lalu ada yang tanya bagaimana terima komuninya, apakah boleh dan lain sebagainya. Kerap kali itu menyapa kita, bukan semata-mata melayani, tetapi sebenarnya bukan kita yang menyapa mereka yang sakit di rumah atau bahkan di rumah sakit. Terkadang banyak hal dari pengalaman kita itu malah kita yang merasa diperlukan dan disapa banyak orang. Baik pengalaman-pengalaman yang menyenangkan ataupun pengalaman-pengalaman yang terkadang tak terduga yang bisa bikin sebab hati kita jengkel dan kerap kali. Ini ya saya mengutip saja. Ini sebenarnya bisa diubah. Ada ungkapan seperti ini, kalau nggak lulus misalnya dalam kampus, ya gampang. Kita nggak lulus besok, di akhirat urusannya panjang. Kita nggak bisa yang rayu-rayu lagi dengan Tuhan karena sudah selesai dan nggak ada air lagi, tidak ada remedial. Ketika sudah meninggal, ya saya akan bilang sama Tuhan, Tuhan kasih waktu lagi dong, nggak bisa selesai manusia. Kalau sudah selesai, sudah tinggal urusannya dengan Tuhan, tidak ada. Tidak selalu benar, tapi saya mengatakan ini. Banyak pelayan termasuk kami para imam, suster, tetap hidup dalam dosa dan ketidaksetiaan. Kita dipanggil memperbaiki hidup ini, bukan bersembunyi di balik pelayanan kita. Baik
kerapuhan dan kelemahan kita yang kecil-kecil, ataupun juga kerapuhan-kerapuhan kita yang besar. Ya, tetap bersyukur bahwa kita masih dipakai oleh Tuhan, bukan dipakai oleh manusia, tapi dipakai oleh Tuhan untuk melayani di mana. Bahkan sebelum menjadi prodiakon, ya jadi entah di WKRI, entah di komunitas apa lagi, lebih lama Ancila Domini atau prodiakon Balis. Oh, jadi prodiakonnya sudah 130 Pak Pras sudah berapa tahun jadi melayani prodiakon? 12. Lanjut Pak. Sampai rambutnya ingin naik. Ungkapan ini tidak melulu benar, tetapi setidaknya untuk autokritik buat saya dan kita semua. Nobody perfect, tidak ada yang sempurna. Tetapi bersyukur bahwa masih diberikan kesempatan dalam pelayanan. Kalau seandainya memang masih ada yang riak-riak dosa menjadi sebuah kepastian. Bagaimana kita berjuang dalam kesetiaan, bukan hanya dalam perjalanan pilihan hidup kita, tetapi juga bisa kita diberikan pelayanan, lalu pada saat-saat tertentu bisa fisik kita lemah, batin kita juga capek, kemudian harus ke sana, tapi tetap bisa kita jalani, walaupun terkadang juga ada sesuatu yang barangkali kalau nggak hati-hati bisa mengganjal. Nah, sesuatu yang sangat wajar di situasi saat ini. Pada kenyataannya bahwa akhir dari hidup kita ini sebuah kenyataan. Kematian adalah akhir perjalanan perjalanan kita manusia. Setelah itu, ya, di surat Paulus dia mengatakan seperti itu. Pada saatnya berziarahnya selesai, setelah itu bahwa kita akan masuk dalam menghakimi. Dan nggak ada yang pernah tahu bagaimana terjadi proses penghakiman dan ya. Kalau seandainya nanti di sana bisa prodiakon bisa dibunuh kita ya. Walaupun Pak Ivan menjauh di sana nanti ya, tapi ya tetap semoga nanti pada saatnya kita berjumpa lagi. Ya, walaupun di dalam kitab suci dikatakan kita hidup seperti malaikat, ada tubuh tapi ya teolog siapapun dan tokoh siapapun tetap dalam keterbatasan. Kematian akhir dari perjalanan kita di dunia, dan setelah itu harus menghadapi pengadilan Tuhan. Karena itu hiduplah bijaksana dan tetap menggunakan pintu pertobatan selagi masih ada waktu. Setidaknya kami atau saya yang setidaknya sebelum Paskah ada kesempatan pengakuan dosa. Sebelum Natal ada kesempatan pengakuan dosa. Kalau seandainya saya pribadi mau melayani pengakuan dosa, terus belum mengaku dosa itu kok batinnya itu tidak damai. Bukan semata-mata mau melayani pengakuan dosa sebenarnya, tetapi gerak batin kita masih ke arah sana. Ya, jangan sampai menjadi prodiakon pengakuan dosanya diri atau dirapel. Jangan sampai begitu bertahun-tahun dan bukan gak enak sama siapa, gak sama Tuhan. Bukan gak enak sama siapa-siapa, teman atau siapa, enggak. Sebenarnya merasa tidak enak dengan Tuhan itu penting. Maka itu menjadi kesempatan bagi kita untuk proses kebersihan kita. Maka makna apa tentang kematian? Saya ambil dari Santo Agustinus. Santo Agustinus mengatakan, kami dijadikan untuk Engkau ya Tuhan, dan hati kami gelisah sampai beristirahat pada dunia ini bukan rumah abadi. Pasti kita diciptakan
dalam rencana Tuhan. Tetapi dunia ini bukan sesuatu yang abadi. Walaupun sekarang jadi ketua HAK Pak Mario, tapi nanti di sana pas diangkat lagi. Walaupun setiap Sabtu ikut senang birikan, nggak tahu nanti di sana apakah butuh senang birikan atau enggak. Yang jelas bahwa kehidupan kita di dunia ini pasti anugerah. Gak bisa pilih, saya juga gak bisa pilih. Misalnya saya pengen dilahirkannya di keluarganya Bu Haryati sama Pak Hartono. Pasti baca kayak gini ditolak. Ya minimal saya pernah diajak ke mana itu? Lupa saya. Yang buat jadi itu kan Pelabuhan Ratu. Dan cukup, sudah cukup. Sisanya ya minimal masih mendapatkan hidangannya di masa 50 hari. Yang bisa pilih, kadang saya itu berenung, ya juga enggak. Maksudnya kita bersyukur bahwa saya dipilihkan Tuhan, dilahirkan dalam keluarga bapak saya yang namanya Ignatius Suwandi, ibu saya yang namanya Melania Seribusi. Itu aja. Anaknya 6, 3 laki-laki, 3 perempuan, 5 laku, 1 enggak. Bayangan ibu saya itu yang jadi kakak saya yang namanya Franciscus Triharyanto. Dia udah masuk duluan di seminari menengah di Palembang. Dia yang dijatuhkan. Ternyata keluar. Lebih tepatnya dikeluarkan. Berarti kan ada sesuatu banget ya Pak Dio ya. Kalau saya dalam dunia pendidikan itu sampai pada titik dikeluarkan, itu hebat. Sampai sekarang kalau saya tanya Mas, ngapain sih dikeluarin? Urusan gua itu. Gak pernah laku. Emang kakak saya yang ini ada sombong dikit lah. Dan dia gak pernah ngaku. Tapi kalau saya tanya sama teman-temannya emang bandelnya anak-anak zaman itu. Dia udah frater. Sudah frater. Tahun kedua dia masuk SCY. Nah itulah yang diandalkan oleh ibu saya sehingga diri saya pernah merasa kecewa. Ketika saya mau masuk, kalimat yang salah satunya muncul, pasti gue kakak. Maksudnya pasti nanti kamu keluar. Tapi ternyata baik, ada sudah tepuk tangan, kita akhiri. Biasanya kan udah tepuk tangan, udah tutup. Ini Santa Agustinus, walaupun Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita sedikit tahu kisah perjalanan Santa Agustinus. Orang yang laksana seperti apa namanya? Guci yang sudah hancur gitu ya, tapi kok Tuhan masih pakai gitu. Itulah keunikan dari Tuhan ya. Itu hebat. Saya sih tidak bisa ditangkap oleh kalau begini. Yesus datang memberi hidup kekal. Hidup sementara ini adalah persiapan menuju kekekalan. Tidak akan pernah tahu sampai kapan. Walaupun rambut saya masih hitam, karena saya itu mulai agak nggak menerima. Setelah saya ngaca, masih ada uban di rambut. Iya, terus saya dengar kalau dicabutin malah tambah banyak ya. Ya udah. Jadi memang tahap usia seperti ini harus belajar menerima. Tapi saya sadar bahwa boleh nggak menerima ya. Nah itu proses perjalanan hidup saya yang masih 45 tahun seperti ini masih harus berani untuk mengolah diri dan berani menerima.
Orang yang akhirnya bisa menerima itu bisa jadi itu orang yang damai. Itu orang yang lebih legowo, lebih bisa damai. Maka menuju pada kekekalan ini sebuah kepastian dalam hidup kita. Nah, ini ada tulisan di sini. Ini apa tulisannya? Ya, ini sempat ditulis oleh Romo Simon Lilica. Gendeng. Simon Wicahyani, dia tulis di salah satu artikel di majalah Hidup edisi berapa? Memento Mori. Memento Mori itu sebenarnya mengingatkan dulu salah satunya ada tradisi biara. Tampaknya sebagian besar itu seperti berdoa. Bapak Ibu, Bapak-bapak yang pernah berkait atau rekoleksi di Rawasana. Siapa yang pernah di Girisonta? Rawasana. Oso. Yang tempat para rahib. Ya ada batannya. Itu untuk yang laki-laki. Tapi untuk yang perempuan itu di Kedono. Oh ada ya. Nah itu para rahib. Dalam tradisi abad keberapa gitu. Jadi mereka itu di setiap depan kamarnya dibuat satu lubang, ya seukuran seperti orang yang akan dimakamkan. Lubang itu ketika rahib itu keluar dari kamar, lalu sudah langsung dilihat kan, oh ternyata yang sudah lebih dekat itu adalah kematian. Selalu ketika buka pintu, depannya adalah kuburan. Nah, boleh dicoba ya. Mulai malam hari ini pelan-pelan berjani. Memento mori. Ingatlah kematian agar engkau berjuang untuk hidup semakin benar. Kematian mengingatkan kita akan pentingnya perjalanan bertobat. Maka sebenarnya pesan di sesi kecil ini satu, bahwa kita bersyukur kalau seandainya diberikan kesempatan untuk melayani saudara-saudara kita yang meninggal. Saya menemukan beberapa perdiakon yang awalnya takut, setelah itu dia tidak takut tapi sakit banyak. Kalau Pak Bowo ini mayatnya takut. Kalau seandainya mayatnya itu bisa hidup lagi, dia akan berdiri dari berdiri. Saya sudah dicabut nyawanya, mau dicabut lagi. Ya, memento mori mengingatkan saya, Bapak Ibu. Tentunya permenungan yang saya bagikan ini nggak mengarah maksudnya terkait kematian terus kematian. Saya lebih pada untuk mengingatkan perjalanan kita supaya saya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih berjuang dalam hidup yang bisa semakin baik. Maka hidup jangan saya nanti sendiri. Macam-macam silakan diterjemahkan. Dari hal-hal yang kecil, ya godaan amarah, ya jengkel, kemudian dalam satu komunitas bersyukur kalau seandainya tetap banyak perbedaan tapi banyak akurnya. Jangan lupa berdiakon jalan-jalan. Kan saya bilang uang kasnya udah hampir 350 juta. Tanggalnya kemana? Kalau seandainya terasa berat, minta nomor 7. Pasti semakin dikas kepada. Mungkin dia lagi di kamar dia malu berajar. Dia lagi terserang flu dan batuknya itu jelek banget. Karena kamar dia nomor 7, kamar kosong, kamar dia nomor
Kasihan saya ya. Kasihannya kalau batuk dia sangat tahu diri, selalu pakai masker. Maka ketika saya batuk, saya nggak pakai masker, domen, tahu diri kamu batuk. Siapa ya? Karena saya merasa masih muda itu cuek gitu loh Pak, nggak boleh sebenarnya. Maka saya berapa kali diingatkan bahwa ada dulu ketika masih ada yang selalu diingatkan. Walaupun sebenarnya yang sering sakit itu saya, Romo Tunjung, sama Romo Bernard. Yang sudah itu malah segar terus karena perjalanan hidupnya sakit nggak dirasa. Walaupun sakit dia cuek aja. Yang lebih banyak mengelola malah kami. Jadi lagi agak kecapean pasti dia. Maka semoga tidak seenaknya sendiri, selain menata pikiran, saya pun juga kerap kali juga menata hati supaya tetap tetap happy gitu, tetap ada kegembiraannya dalam kondisi. Jangan menyalahgunakan pelayanan. Pasti kita enggak. Perbuatan pun harus hidup suci, berjuang dalam kesetiaan, jujur dan juga menjauhi dosa. Itu jangan sampai nanti ketika sudah kembali ke Allah itu malah kita membuat keterkejutan. Kok kelihatannya suci ya? Pas kelihatan dari jauh, dari privasinya ya. Mungkin yang akan mengalami keterkejutan nanti adalah rumah, karena api pencucian penuh dengan para romo. Bisa jadi Bu. Semua ya. Ada yang langsung pakai jalur bus nggak? Wah gitu, pas melangkah masuk itu, panas kok neraka mah. Terusan. Gak akan ada yang pernah tahu, tapi ya kita berjuang dalam situasi yang seperti ini. Bisa jadi pelayanan kita yang sekarang tidak serta-merta sebagai prodiakon itu mengingatkan kita gitu, agar atau rem. Jadi tidak boleh mau macam-macam. Jangan kalau terkadang yang terlalu macam-macam juga bisa terjadi. Dunia kerja dengan berbagai macam situasi yang sekarang, cari rezeki yang pada gampang, tetapi juga bisa nggak gampang juga sebenarnya. Kalau seandainya nggak sampai sana sampai sini, kadang proyek itu seret. Ya saya ketemu beberapa kita, susah ngomong, Pak nggak jadi proyek apa? Saya itu kalau di kantor saya masih gampang. Apa itu Pak? Rumah. Kalau nggak lancar. Padahal nggak gampang kondisi, sangat tidak mudah. Walaupun tidak melulu bahwa itu harus diikuti, tetapi faktanya terkadang masih ada gitu yang namanya uang pelicin itu. Padahal kita tahu persis bahwa dalam orang Kristiani tadi harus dengan tegas, tapi kenyataannya tidak. Tiga prioritas dalam hidup kita, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, yang pertama ini kesesuaian hidup dengan iman kita. Jadi kesaksian hidup kita sehari-hari itu cerminan dari iman yang kita miliki. Yang kedua, kesetiaan dalam keluarga dengan segala jatuh bangunnya. Ya, ada yang usia perkawinan 39, sebentar lagi Pak Bambang sama Ibu Evelyn 30. Lebih besar. Ada yang mendekati 40, 41 perkawinan. Bu Kesi berapa ya? 47. Baru kemarin 47. Pak Jiro berapa hari itu? 51.
Salam. Iya, sembilan. Hebat. Saya kalau saya ngomong kayak gitu bercanda terus ada ibu. Romo jangan ngomong tuh doa loh. Lah saya nggak bikin ada saya nggak doa. Saya itu pernah ikut persekutuan doa ya, tapi kayak di sini. Saya masuk, saya mau ngasih renungan. Saya duduk 15 menit sebelum mulai itu saya baru duduk. Saya ikuti dari awal. Awal tuh nggak bikin tanda salib. Sampai terakhir enggak. Kecuali saya kasih berkat. Terus saya tanya, kamu tuh tadi lupa ya bikin tanda salib? Lupa saya mah. Tapi saya semprol. Kita tahu itu bukan. Bikin tanda salib. Gitu ya. Maka ini kehidupan kita sehari-hari cerminan dari perjalanan iman. Perjalanan perjuangan kesetiaan dalam ibadah pasti dengan segala catatan dan terus-menerus untuk membersihkan hati kita kapanpun dan dimana. Bukan hanya ketika mau ikut portal sampah. Nanti kalau portal sampah sudah selesai, iya. Maka kemarin Bapak Kardinal ketika memberi saran penguatan, walaupun beliau sudah ngomong sebenarnya yang benar namanya pintu suci itu 1 atau 2 berapa. Jakarta ini kan semua gereja. tapi beliau itu bersyukur ketika tinggalnya kan di dekat katedral dan ketika ada bis ini kan dia mengatakan wah itu kan gerak ekonomi. Sewa bis, beli snack, beli makanan apa gitu. Pergerakan ekonomi itu kan lumayan. Walaupun teman saya muslim terus, lu tuh tahun ini ada acara apa sih? Kok kelihatannya gereja dikunjungin? Gue jelasin juga gak tahu. Iya kelihatannya Katolik itu kadang mengada-ngada. Berarti gua lu yang mengada-ngada. Bahwa hidup emosi bersiarah itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Ya. Nah ini selanjutnya ajaran Bapak-Bapak gereja nggak saya ambil semuanya dengan kematian. Ini Santo Ambrosius dia mengatakan seperti ini. Kematian adalah pintu menuju kehidupan yang sesungguhnya. Santo Gregorius, kematian memurnikan jiwa kita menuju kepada Allah. Maka Santo Thomas Aquinas sudah mengatakan kalau mau ketemu dengan yang suci, mau ketemu dengan yang kudus, ya harus bersih. Kalau enggak akan bisa ketemu. Tidak akan pernah bisa ketemu. Nah inilah jendela-jendela kecil, pintu-pintu kecil yang dipakai, yang diberikan Tuhan kepada kita. Berdiakon, Mazmur, kemudian juga pelayanan dalam masyarakat dengan segala profesionalitas kita, jendela-jendela kecil yang diberikan Tuhan kepada kita. Setiap orang akan mati sekali, lalu ya ini yang saya kutip dari Ibrani. Hiduplah dalam rahmat dan juga dalam kasih Kristus sendiri. Maka Paulus mengatakan memang ada pengadilan nanti. Dan itu yang harus kita hadapi. Hidup bukan sekedar bekerja lalu bersenang-senang, tapi menjadi sahabat Allah dan juga melayani sesama. Ini foto saya ambil aja dari Google. Setelah saya lihat ada di siapa lagi ya? Habis masalah. Habis mana? Ini ya? Bukan. Inilah
bentuk jendela-jendela kecil dan pintu-pintu kecil yang Tuhan berikan. Jadi bukan hanya sekedar bekerja kemudian mendapat rezeki atau kemana, tetapi memberikan untuk bersama. Hidup adalah jalan pemulihan dari segala kesalahan, selain juga pasti syukur. Kita perlu melihat keraguan dan dosa. Kita lemah, tetapi Allah berbelas kasih. Maka sakramen tobat membuka jalan yang baru untuk kita. Itu semoga menjadi bagian dalam kehidupan kita. Dulu saya masih dalam tahap-tahap proses juga. Ketika mau mengaku dosa, saya juga masih memiliki romo walaupun sudah jadi romo. Tapi setelah kesini, ketemu siapa, ketemu Romo Charles, saya mengaku dosa. Biasanya kalau Romo Charles sih paling rajin. Kalau dia juga di pasar minggu, dia bilang, terus kita waktu pengakuan, udah dia naik motor ke sini. Itu mengingatkan saya nggak minta. Setelah sholat saya pakai, selesai dia pengakuan, terus sholatnya saya kasih. Kita saling pengakuan dosa. Iya, setelah saya pilih-pilih, dosanya pilih-pilih. Dosa para imam gitu-gitu juga. Ya sudah, yang jelas kepada siapa saja. Romo Vijen, Romo Samuel itu rajin pengakuan dosa dengan Romo Suto. Tapi ketika Romo Suto meninggal, saya bilang, Romo Vijen, opo cari Romo Suto, enak aja Romo meninggal. Suruh pengakuan dosa. Terus dia bilang, iya aku bingung nih sekarang mau pengakuan dosa sama siapa. Udah, bukan dulu aja saya bilang. Ya, beliau Romo Suto sebagai bapak pengakuan, tapi ya setelah itu kan harus siapapun kalau di kuliah di kepausan itu ya udah, tapi biasanya paus itu kan punya bapak pengakuan sendiri, dan biasanya juga imam. Hanya untuk mengatakan bahwa rahmat sakramen pengakuan dosa itu semoga tidak kita sia-siakan. Itu saja yang paling utama. Yesus bangkit agar kita punya harapan. Kematian bukan akhir, tapi pintu menuju kehidupan. Dan nanti kalau kita dipanggil Tuhan, semoga kita mati senyum-senyum. Malah nakutin ya. Tapi ada kisah yang pada sana. Nah, jika sadar akan akhir hidup, kita akan lebih mengasihi, belajar juga berani memaafkan, dan juga dalam kejujuran. Walaupun Tom and Jerry ini film yang paling saya suka. Sampai sekarang itu kalau saya lihat YouTube, karena saya masih lihat Tom and Jerry. Kenapa berantem akur, berantem akur. Ya, tetap dengan segala perbedaannya. Kadang saya itu juga sama Pak Kris itu antara kucing sama antara kucingnya siapa itu karena kan bergantian. Ya walaupun tidak mudah ya yang di bagian memaafkan itu terkadang untuk orang-orang tertentu ada yang hatinya seperti Bunda Teresa bahkan seperti Paus Yohanes Paulus II ketika ada tragedi 1981 di lapangan 1 Petrus dia ditembak oleh Ali Akal ya dari ekstremis dari mana pun dia. Tapi setelah beberapa tahun kemudian dia ke penjara, tapi sebelumnya dia sudah mengatakan bahwa aku sudah mengampuni. Tapi yang sangat tahu itu ya Paus dan mengampuni itu kadang ada orang-orang tertentu yang mudah, tapi saat-saat tertentu ada juga yang susah. Itu dalam kehidupan. Tantangan hidup modern kita, ya menciptakan kebutuhan bolehlah, tapi ya
sudah buka online, belanja online. Tapi aku cari suami loh. Jadi saya tuh minggu ini apa namanya? Diteleponin nomor-nomor nggak jelas gitu loh. Dan untung saya kan pakai get kontak tuh. Jadi saya tahu itu ada rekam gitu ya. Jadi ditulis penipu, ditulis sampai kasar-kasar gitu. Nah itu saya nggak tahu persis bagaimana itu. Tapi ya kondisi sekarang ya kondisi yang kadang tidak mudah. Tapi semoga hati-hati untuk menciptakan kebutuhan yang tidak perlu berlebihan. Ketidakpedulian membuat banyak orang juga lupakan ya akhir hidup. Semoga itu mengingatkan. Maka bagian-bagian yang terakhirnya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita juga sedang berjuang supaya tetap punya integritas. Prodiakon itu juga pelayanan kita itu diurung ya. Akhirnya sampai hal-hal yang kecil gitu. Kalau bersyukur sih kalau suaranya baik ya. Misalnya dia ramah, dia menyapa, dia nggak gini-gini. Tapi kan terkadang kita juga punya saat-saat tertentu pengen misalnya apa ya wajar saja kan kalau di ruang publik di mall pakai celana pendek, sesuatu yang sangat wajar sebenarnya, tapi kan kita dinilai orang tuh, dinilai orang yang kadang juga seperti itu. Saya jalan sama beberapa orang, saya pakai celana pendek, ketemu di mall kamu nggak sopan pakai celana pendek, daripada gue pakai apa-apa. Kalau pindah. Yang buat menjadi bahan pertimbangan dan masukan kita. Setelah itu kan kita perlu dengan pertimbangan mana yang memang ya udah nggak apa-apa, mana yang karena kali kita tidak bisa bebas nilai. Pasti akan dinilai orang, dilihat orang. Semoga kita juga nggak sensi, tidak gampang untungan. Mari kita belajar dari beberapa tokoh rohani. Ini pasti kita sudah tahu ya, materi saya. Dia mengatakan kita tidak diminta untuk selalu bisa sukses, tetapi kita diminta untuk bisa setia. Maka perjalanan pelayanan kita sebagai prodiakon ada yang baru 1 tahun belum, ada yang sudah 3 tahun, ada yang 12 tahun, ada yang sudah 300 tahun. Nah, maka terbukti perjalanan kesetiaan kita ya. Hiduplah semakin hari ya pastinya dengan ukuran masing-masing, nggak usah berlebihan. Hidup sesederhana mungkin, apalagi kondisi-kondisi sekarang barangkali tidak mudah, dan tetap juga dalam kekuatan kasih. Ini Mother Teresa. Ini siapa? Kalau bisa sebut benar, saya kasih laptop yang warna siapa ini? Ya Romo ini. Romo Sunto. Ini juga dia romantis bikin nama Romo. Ini Henry Noah. Salam tulis asal Boyo di Mataram. Henry Noah mengatakan kematian bukan lawan hidup, tetapi bagian dari hidup. Ya, walaupun terkadang saya menghayati kalimat beliau susah juga. Terkadang kematian itu kan sesuatu yang kalau bisa sama
Romanus siap, siap Tuhan tetap hidup. Apalagi ada teman gue sakit, lalu saya kunjungin, saya kasih perbincangan sama pembeli. Kalau dia kenapa saya belum siap. Bagaimana anak saya bisa kecil-kecil? Tidak ada gampang. Tapi kan kematian tidak bisa untuk memilih. Inilah Henry Lawan. Ini siapa? Wah, lebih susah lagi. Memang saya kira susah-susah. Ya, ini adalah bapak saya. Gak, ini Thomas Burton, seorang rahib. Dia dulu wartawan, tapi dia memutuskan untuk menjadi pendoa. Ya. Dia lepas dari segala kebisingan dunia, lalu dia masuk surga. Kita hidup bukan untuk bertahan, tapi untuk memberi diri. Artinya bahwa ya perjalanan hidup kita ini, sekecil apapun yang kita tabur kebaikan, udah berarti buat orang lain. Kadang kita dikejutkan banyak orang yang kata, makasih ya, padahal kita tahu. Padahal hal sepele buat kita, tetapi ternyata buat beberapa orang berarti. Itu lebih menentukan kita. Maka Bapak Ibu, hidup setiap hari seolah hari terakhir. Satu tindakan kasih yang nyata lebih berharga daripada 1000 kata. Lakukan kebaikan sekecil apapun berarti. Berikutnya sakramen dan doa. Ekaristi menyatukan kita dengan Kristus dan mengalami kekekalan. Maka pertobatan itu membersihkan jiwa kita dan doa membuka jendela pada kekekalan. Dengan kehidupan doa kita masing-masing di hidup ini. Silakan. Rosario masih Pak. Satu pagi ya. Masih. Salah. Oh iya. Nanti saya akan datang. pasti gak dibukakan dengan devosi kita masing-masing. Gak usah jauh-jauh dan silakan dan bagian terakhir. Pelayanan sejati tampak dari kehidupan yang murni. Kesetiaan keluarga adalah tanda iman yang hidup. Walaupun sekali lagi Paul Fransiskus dia mengatakan semuanya dalam ketidaksempurnaan. Justru di dalam ketidaksempurnaan itulah ada yang sampai 30 tahun, 35 tahun, 40 tahun, 51 tahun dan lain sebagainya. Maka jalan hidup kita prosesnya seperti ini. Kita disadarkan dari awal sampai akhir tadi saya mengatakan hidup di dunia ini dalam kesementaraan, bahwa pada saatnya harus melalui pintu kematian untuk menggapai kehidupan yang sesungguhnya dan harus dihidupi dengan kekuatan iman. Maka bagian terakhir doa kita seperti ini. Tuhan, ajarilah kami menghitung hari-hari kami agar kami memperoleh hati yang bijaksana. Sekian. Malam Rawang, ini sebetulnya pertanyaan yang juga permohonan untuk pertobatan. Waktu Romo Suko tiap hari sebelum misa setengah jam sudah siap pengakuan dosa di sini. Jadi menurut saya sebetulnya enak sekali. Misalnya saya minggu mau ngajar satu saya pengakuan dosa. Sekarang nggak ada itu. Apa bisa diadakan? Terima kasih. Maksudnya Romanus sosial. Iya. Jadi Pak Bowo yang beliau sampaikan di seharian. Biasanya Romo Suto setengah jam sebelum misa jam 6 ada romonya itu udah
besok pas kebetulan kami rapat, kami bicarakan, semoga bisa kami gilir. Ya, kalau bisa sih 3 jam sebelum. 3 jam sebelum bisa berarti kan hasilnya jam masih ada umat. Terus nanti saya ke Pak bawa loh, Romo kok gak ada loh? Saya jam 3 udah loh Pak. Semoga bisa kami, karena baik juga memang dalam tradisi Katolik kan sebenarnya pengakuan dosa itu baiknya sebelum bisa. Ya. Kami bahas besok ya Pak, tapi digilir ya. Tapi kalau pas saya nggak nangkep, Pak Bowo duduk di ruang pengakuan. Pasti lebih dipercaya loh kalau Pak yang nggak tahu pakai sekolah, gilir. Oke siap, makasih Pak masukannya. Ada lagi pertanyaannya? Ya, please. Mau tikus mau nanya mau kucing. Mau saya pernah dengar, tapi saya yang ngomong saya lupa dari umat Katolik atau Kristen saya lupa bahwa katanya dia kita semua itu sudah diselamatkan, tidak ada itu neraka katanya. Jadi kita masuk ke kesucian berapa lama tergantung dosa kita, nanti pasti diselamatkan baik ke surga. Benarkah? Ya, dalam konsep iman gereja Katolik kita percaya pasti ada yang namanya surga, kemudian ada yang jauh dari Allah, putus yang tidak ada relasi. Tapi ada juga kita yang ketika nanti kita kembali, kita itu tidak seutuhnya bersih. Tidak seutuhnya bersih. Disitulah proses pembersihan di api penyucian. Ya, kali dipakai lebih pada suci. Bagi jiwa-jiwa yang ada di api penyucian, walaupun menggunakan kata api itu, Ibu Romo Martin harus menjelaskan secara lebih detail ya. Karena api itu identik sesuatu yang membakar, padahal itu kan bakarannya adalah kasih Kristus, dan itu bukan sesuatu yang menyiksa. Bagi jiwa-jiwa yang berada di api penyucian yang memang belum bersih seutuhnya, itu sudah pasti nanti dalam iman Katolik kita akan masuk ke surga. Bagi saudara-saudara kita yang beragama berbeda dan punya keyakinan yang berbeda, gak apa-apa, kita tidak hormati. Bagi mereka bahwa kita diselamatkan ketika Kristus wafat dan bangkit, selesai bagi mereka. Maka mereka barangkali mengatakan kembali kepada kitab suci. Tetapi kita punya 3 keutamaan yang punya di bawah kitab suci ya, tradisi gereja ya, dan magisterium. 3 ini. Itu Pak Kris. Jadi tetap harus teguh berlapis baja bahwa ada yang namanya tempat di mana kita akan dibersihkan murni dari itu Pak. Mau tapi katanya juga, katanya itu kita tidak akan diselamatkan kalau tidak melalui Kristus. Bagaimana dengan yang non Kristen? Ya, ini dari perspektif kita iman Katolik harus teguh seperti itu, bahwa jalan keselamatan satu-satunya melalui Kristus. Bagaimana dengan mereka yang duluan belum mengimani Kristus, tetapi beri-beri kebaikannya sudah ada? Maka Karaner, seorang teolog besar, mengatakan ya, dia menggunakan satu kata yang buat hindari kita ya. Itulah yang disebut dengan Kristen anonim. Dia mengatakan bahwa mereka berbuat baik, iya, tetapi tetap nanti pada saatnya di penghakiman terakhir harus melalui Yesus Kristus. Tetapi kita juga tidak mengimani mutlak dalam pengertian bahwa kita sudah diselamatkan karena iman kita. Nah, dalam gereja Katolik
kehidupan kita yang sekarang ini juga mempengaruhi nanti pada saatnya kita kembali diperhitungkan. Kalau seandainya contoh mama, kalau seandainya sudah jadi orang pengikut Kristus, hidupnya ambur-ambur, udah sama sekali, wah pokoknya terserah nih. Kita tidak mengambil keputusan pada iman yang seperti itu, tetapi bahwa keselamatan hanya ada pada Kristus harus kita pegang teguh, harus dipegang teguh. Gitu. Terima kasih. Mungkin ada yang lain. Nah, ya. Kasihan loh Pak Eko itu begini makanya. Dan di kami ada umat yang memang waktu sakit makanya harus sonde. Kemudian memang keluarga itu sangat percaya kalau asal ditempel aja, kemudian SMK-nya itu diberikan kepada istri atau anaknya memang juga Katolik. Apakah itu diperkenankan? Tetapi kalau sudah diperkenankan, saya pikir ya kasihan juga karena keluarganya itu sangat mempercaya bahwa itu buat si bapak yang sakit ini sangat baik gitu untuk rohnya atau apanya gitu. Tapi sebetulnya bapaknya sendiri ini sudah tidak percaya. Tapi pakai ini ya, pakai sonde. Jadi kita cuma nempelin aja di mulutnya, sudah itu diberikan kepada suami istrinya atau anaknya. Kapol itu. Setiap kita membawa SMK. Kalau kita seharusnya kan mempromokan kalau disonde kan cuma sebetulnya ya. Tapi kalau kita nggak kasih, kita nggak ke situ kan keluarganya tuh merasa ya broken lagi tuh. Saya beberapa kali memang ini kondisi extraordinary ya, keadaan yang luar biasa. Tapi bisa jadi bapak itu akan menghadapi yang rutin, misalnya seminggu sekali, kemudian berkunjung lalu berkunjung. Saya pernah juga pas harus diyakinkan juga ya bahwa sakramen mahdu di sini dipotong kecil gitu. Kemudian bagaimana caranya, lalu bukan diaduk-aduk ya, lalu dimasukkan dari sondenya itu, jadi tidak utuh. Kalau utuh agak beresiko nyangkutnya di mana nggak tahu. Nanti Tuhan Yesusnya bisa teriak-teriak kecil gitu. Terus dimasukkan dari sondenya itu bisa. Hanya yang tidak mudah ketika itu rutin setiap minggu, di Sabtu atau di Minggu itu bisa terjadi. Ya. Kalau seperti itu, apakah bisa diyakinkan bahwa bisa disantap melalui sondenya? Sebenarnya bisa, tapi jangan besar, kecil aja. Atau tadi yang gitu, kemudian ditempel gitu. Tapi yang disantap secara rohani oleh dan itu sudah bisa berjalan, dan secara rohani keluarganya ya nggak apa-apa. Tempelnya besar, pokoknya nah terus itu pastoral.